sore saya sampaikan kepada kita semua, senang dapat kehormatan, kesempatan untuk melakukan pelayanan melalui Nusantara Salvos Virtual Fellowship yang kita lakukan setiap hari Minggu dan khususnya minggu ini. Minggu ini kita akan berbicara tentang cara menghadapi krisis. Saya telah memilih pembacaannya diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di slide yang kedua, kita melihat pembacaan ini. Saya akan membacakan pembacaan ini. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Yang berbahagia di mata Tuhan adalah mereka yang mendengar firman ini dan dengan setia melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di slide berikut saya mengajak kita untuk melihat pengertian krisis. Apa sih itu krisis? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, terima kasih. Krisis adalah suatu keadaan yang berbahaya dalam menderita sakit misalnya, satu penderitaan penyakit yang parah. Itu biasanya juga disebut dengan krisis. Krisis juga adalah keadaan yang genting, satu kemelut yang terjadi. Itu juga disebut atau dinamakan krisis. Krisis juga berarti keadaan suram. Ini berbicara tentang ekonomi yang mungkin mengalami penurunan, biasanya kita namakan krisis ekonomi. Ada juga krisis lain, yaitu ketika kejahatan terjadi, kita menamakan itu adalah krisis moral. Kemudian ada pengertian krisis lain. Krisis juga dipahami saat yang menentukan dalam suatu cerita atau drama ketika situasi terjadi berbahaya dan keputusannya harus diambil. Itu juga dinamakan krisis. Krisis juga berpengertian satu konfrontasi yang sensitif dan dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat dan merupakan ganti peperangan dalam era nuklir. Itu juga pengertian krisis yang saya ambil dari bahasa Indonesia. Dalam slide berikut, krisis itu kalau dia dalam arti rohani, dalam arti ekonomi,
Itu tadi saya sudah jelaskan, itu kemerosotan ekonomi terjadi sehingga menyebabkan depresi dan banyak hal yang mengakibatkan kalau krisis itu terjadi. Slide berikutnya. Ya, ini sudah. Krisis itu kalau bicara tentang iman, ya bicara tentang lunturnya keimaman seorang. Itu juga dinamai krisis. Ada beberapa pengertian krisis itu, saya kira tidak terlalu penting untuk kita bahas. Kita masuk saja pada slide yang berikut. Nah, dalam teks ini kita mungkin bertanya, siapa yang mengalami krisis? Ternyata yang mengalami krisis dalam pembacaan ini adalah salah seorang dari istri-istri para nabi. Kalau kita melihat nabi, nabi itu merupakan hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan kepada umat Israel. Nah, ini yang mengalami krisis. Nabi merupakan orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk melakukan tugas khusus. Bayangkan ya, kedudukannya sangat khusus. Nabi adalah seorang yang melayani Tuhan. Nabi adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Nah, ternyata krisis tidak memandang status sosial. Semua orang berpotensi untuk mengalami krisis. Semua orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Istri dari Nabi ini mengalami krisis yang luar biasa. Padahal dia adalah keluarga hamba Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, krisis itu bisa menghinggapi siapa saja. Dan di mana saja. Krisis itu tidak pandang usia, tidak pandang status sosial. Semua orang berpotensi untuk mengalami masalah, atau semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin kita akan bertanya, siapa sih nabi atau istri dari para nabi ini? Kenapa dia mengalami krisis? Dalam slide berikut, saya mengajak kita untuk melihat sedikit sejarah singkat tentang seorang nabi. Ini ada munculnya nabi itu dimulai dari rombongan nabi yang ada di Gebea. Itu ada ayatnya. Kemudian juga sekumpulan nabi yang Saul juga melihat sekumpulan nabi itu. Ini hanya sekedar untuk kita lihat bahwa dalam perjanjian lama ada sekolah nabi, ya, ada kumpulan-kumpulan nabi, ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi nabi dan mereka ada di dalam sebuah rombongan nabi dan mereka dididik untuk melayani. Mereka sudah menyerahkan hidup mereka untuk menjadi pelayan Tuhan, orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Tapi dalam pembacaan kita, saudara-saudara, justru keluarga Nabi ini mengalami krisis, mengalami masalah. Baiklah, kita lihat slide berikutnya. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa catatan Alkitab mengenai nabi-nabi. Lanjut saja, lanjut berikutnya. Seterusnya. Nah, kita akan berbicara mengenai bagaimana cara menghadapi krisis. Belajar dari teks yang kita baca tadi, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pertama kita lihat istri dari Nabi itu, waktu dia menghadapi krisis itu, yang pertama dia belajar mengadu pada pribadi yang tepat. Kalau kita lihat tadi pertama, salah seorang istri Nabi-Nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi dia datang pada alamat yang tepat. Jadi kalau kita menghadapi satu krisis, menghadapi satu masalah, pikirkan yang tepat kepada siapa masalah itu kita sampaikan. Kepada siapa kita berbicara masalah kita, supaya kita dapat penyelesaian. Jadi istri dari para nabi ini pergi ke alamat yang tepat, yaitu kepada Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa tadi saya katakan, dia adalah pelayan Tuhan. Nabi bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Itu tugas Nabi.
Berarti waktu dia datang kepada Nabi Elisa, maka istri daripada Nabi yang menghadapi krisis ini, dia sedang datang kepada Tuhan. Dia sedang menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Berarti waktu dia datang kepada Tuhan, dia sedang datang pada pribadi yang tepat. Karena memang Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia. Kita tahu undangan itu berlaku untuk semua orang. Yesus pernah memberi undangan kepada semua manusia. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti saudara-saudara, Yesus tahu bahwa sebagai manusia kita punya potensi untuk mengalami krisis. Kita punya potensi untuk mengalami masalah. Karena itu waktu kita menghadapi masalah, Yesus memberi undangan kepada kita untuk datang kepada Dia. Saya senang pada istri daripada Nabi yang mengalami krisis ini. Karena dia datang mengadu masalahnya bukan kepada tetangga. Kadang-kadang saudara-saudara, kalau kita salah untuk membagi persoalan, kita justru tidak dapat penyelesaian, tapi justru menambah masalah, menjadi ruwet masalah, menjadi semakin sulit. Ya, jadi yang pertama kalau kita menghadapi krisis, datanglah pada alamat yang tepat, datanglah pada pribadi yang tepat. Siapa pribadi yang tepat itu, saudara-saudara? Pribadi yang tepat itu sendiri adalah Allah, karena memang Dia yang memberi undangan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengundang kita, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Poin pertama ini, saudara-saudara, saya memberi tantangan untuk kita semua yang ada dalam ibadah virtual ini, melalui ruang Zoom ini. Mungkin kita juga menghadapi krisis. Mungkin krisis kita tidak seperti yang dialami oleh istri Nabi ini yang punya utang, ya, yang punya masalah berat. Tapi kita punya krisis yang lain, kita punya persoalan yang lain. Sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk belajar seperti istri daripada Nabi ini. Dia datang pada pribadi yang tepat. Dia mengadu pada pribadi yang memang tempat yang tepat, yang siap untuk mendengar semua aduan kita. Telinganya tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tangannya begitu panjang untuk merangkul kita yang mau datang kepada Dia. Jadi pertama, bagaimana menghadapi krisis? Belajar mengadu pada pribadi yang tepat. Dan pribadi yang tepat itu adalah Allah sendiri. Mari kita lihat saudara-saudara yang kedua. Bagaimana menghadapi krisis? Kita belajar daripada istri Nabi yang mengadukan halnya kepada Elisa. Ya, yang pertama tadi dia datang pada alamat yang tepat, pribadi yang tepat. Hal yang kedua adalah belajar menerima kenyataan. Ada begitu banyak orang ketika menghadapi krisis, dia tidak bisa move on. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Coba lihat apa yang dikatakan oleh istri para nabi ini kepada Elisa. Dia bilang begini, hambamu suamiku sudah mati. Jadi dia tidak menyangkali itu, dia akui. Oh, dia sudah menjadi seorang janda. Oh, dia suaminya sudah mati. Lalu kemudian dia juga mengakui bahwa hambanya itu orang pilihan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian dia mengakui juga bahwa debt collector, penagih hutang, selalu datang ke rumahnya untuk menagih dia dengan hutang yang mungkin sangat banyak. Kenapa saya katakan hutang itu sangat banyak? Karena 2 orang anaknya menjadi taruhan. Diambil untuk menjadi budak dari penagih hutang itu. Jadi yang kedua, saudara-saudara, waktu kita menghadapi krisis, usahakanlah kita terima kenyataan itu. Kita jangan sampai tidak menerima kenyataan. Terima kenyataan. Terima fakta yang kita hadapi saat ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Ini yang dia akui, saudara-saudara. Dia akui bahwa dia punya hutang. Dia akui bahwa dia seorang janda. Dia akui bahwa dia punya anak akan jadi seorang budak kalau dia tidak bisa bayar hutang itu. Jadi perlu sekali waktu kita menghadapi persoalan hidup, terima persoalan itu. Kita jangan lari dari kenyataan. Mari terima kenyataan itu. Karena dengan kita menerima kenyataan, saudara-saudara,
itu menjadi pintu untuk kita bisa mengalami pemulihan, mengalami kekuatan. Orang yang bisa menerima kenyataan, saudara-saudara, orang yang itu pasti bisa bersyukur. Dan orang yang bisa menerima kenyataan, saudara-saudara, orang itu akan cepat sekali memperbaiki hidupnya. Terima kenyataan. Itu hal yang kedua, saudara-saudara. Mari kita lihat bagian yang ketiga, bagaimana menghadapi krisis. Kita melihat, saudara-saudara, bagaimana istri daripada janda ini. Dia menjalin kerjasama dengan orang lain. Bagaimana itu terlihat? Karena perintah Elisa adalah, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara-saudara, kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan tetangganya, ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dia minta bejana kepada tetangga-tetangga itu. Jadi saudara-saudara, waktu kita menghadapi krisis, jangan salahkan siapa dalam krisis itu. Tapi mari tetap bangun relasi yang baik dengan semua orang. Karena dengan adanya relasi yang baik dengan semua orang, mungkin kita butuh bejana tanda kutip dari tetangga kita. Mungkin kita butuh sesuatu dari mereka. Kita perlu jalin kerjasama dengan orang lain. Dalam menghadapi krisis, saudara-saudara, kita tidak bisa, kita butuh orang lain di sekitar kita, itu maksud saya. Kita butuh kerjasama dengan orang lain. Karena waktu Elisa memberikan perintah, dia minta supaya dia pergi kepada tetangga-tetangga untuk meminta bejana itu. Betapa pentingnya kehadiran orang lain di dalam kehidupan ini. Kita makhluk sosial yang diciptakan Tuhan, yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh orang lain, saudara-saudara. Coba lihat hidup kita ini, saudara-saudara. Sepatu yang kita pakai itu buatan orang lain. Baju yang kita pakai itu dijahit oleh orang lain. Waktu kita lahir, saudara-saudara, nama kita itu pemberian orang lain. Orang lain mungkin papa kita, mungkin. Tapi pada prinsipnya itu adalah orang lain, saudara-saudara. Waktu kita mandi pertama, saudara-saudara, datang ke dunia ini, kita dikasih mandi oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, waktu kita akhiri hidup ini juga, saudara-saudara, ingat, kita juga mandi terakhir dikasih mandi oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, semuanya kita bergantung kepada orang lain. Jangan merusak hubungan dengan orang lain. Jaga hubungan kita dengan orang lain. Jaga hubungan dengan tetangga. Jaga hubungan kita dengan karyawan. Jaga hubungan kita dengan atasan kita. Jaga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena sekecil apapun peranan orang-orang itu dalam perjalanan hidup, mereka juga memberi kontribusi atas perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita butuh orang lain. Dalam semua bidang, saudara-saudara, butuh guru, butuh murid. Murid butuh guru. Semuanya membutuhkan orang lain, saudara-saudara. Dan memang kita dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk sosial untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi jalin kerjasama dengan orang lain. Itu hal yang ketiga. Mari kita lihat hal yang keempat, saudara-saudara. Ini hal yang keempat, saudara-saudara, bicara tentang iman. Sebenarnya ini kalau kita lihat tadi ayat-ayat sebelumnya itu, di mana Elisa bertanya kepada perempuan itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Waktu perempuan itu datang mengadukan halnya kepada Elisa, Elisa memberi pertanyaan balik kepada perempuan itu, apakah yang kuperbuat bagimu? Sebenarnya ada pesan tersirat dari pernyataan Elisa ini. Apa pesan tersiratnya? Seakan-akan Elisa menatap wanita itu dan berkata, engkau dan saya sama, kita manusia biasa, saya juga manusia yang terbatas. Lalu kemudian saudara-saudara, ada pertanyaan iman yang ditujukan oleh Elisa kepada perempuan itu. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, saudara-saudara, orang yang mempunyai iman, saudara-saudara, selalu berfokus kepada apa yang dia punya, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang memiliki iman, saudara-saudara, adalah orang yang tahu bahwa mungkin persediaan sedikit, tapi kalau kita dengan iman, hal yang kecil itu bisa menjadi hal yang besar atas hidup kita. Lalu kemudian lihat, perempuan itu menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara-saudara, kalau melihat percakapan antara Elisa dan perempuan itu, saudara-saudara,
Elisa kemudian memberi tugas kepada wanita itu, pada perempuan itu. Pergilah kepada tetanggamu, mintalah bejana-bejana kosong. Itu juga adalah satu perintah iman. Kita mungkin bertanya, kenapa bejana yang diminta bejana yang kosong? Nah, saudara-saudara, karena keadaan waktu itu adalah keadaan yang sulit. Jika perempuan itu minta bejana yang sudah punya istri, tentu tetangganya mungkin tidak akan memberikannya. Mungkin itu yang ada di pikiran kita. Tapi ada hal yang lebih penting dari semua itu. Kenapa kenapa Elisa menyuruh istri daripada Nabi itu meminta bejana yang kosong? Kenapa, saudara-saudara? Ternyata waktu kita bicara tentang iman, dia minta bejana yang kosong karena Tuhan yang akan isi itu. Minta bejana kosong karena Tuhan yang akan mengisi yang kosong itu. Inilah iman, saudara-saudara. Lalu kemudian kita melihat bagaimana orang yang beriman, saudara-saudara, waktu membaca bagian terakhir ini, perempuan itu pergi, dia lakukan hal yang sebenarnya sulit untuk masuk di pikiran dia. Tapi dia lakukan dengan iman, dia minta bejana-bejana yang kosong dari tetangganya. Kemudian ada hal yang menarik, saudara-saudara, perempuan dan 2 anaknya. Mereka masuk di kamar, menutup pintu, kemudian mereka bertiga melihat mujizat itu terjadi. Wah, indah sekali, saudara-saudara. Seorang ibu janda dan 2 anaknya laki-laki menyaksikan mujizat itu terjadi. Minyak yang tadi sedikit, tapi ketika dituang kepada semua bejana yang diminta kosong itu, semua bejana yang tadi kosong itu menjadi berisi, saudara-saudara. Semua bejana itu menjadi berisi. Dan saudara-saudara, pada bagian ini kita bicara bahwa betapa dalam satu keluarga, kalau keluarga bersatu menghadapi krisis, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, maka saudara-saudara itu sebuah kekuatan persekutuan terjadi. Di mana melalui persekutuan itu, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir menyatakan mujizatnya. Nah, saudara-saudara, ada hal yang lain yang kita pelajari di sini. Ketika minyak itu dituang ke bejana, pada waktu semua bejana itu penuh, berhenti juga lah minyak itu mengalir. Nah, saudara-saudara, saya melihat persoalannya bukan pada stoknya Tuhan yang terbatas, tapi persoalannya adalah ketika bejana yang disiapkan itu semua sudah penuh, itu akhirnya bejana minyak itu berhenti untuk mengalir. Nah, saudara-saudara, waktu kita bicara bagian ini, bicara tentang kapasitas kita. Mari kita perbesar kapasitas kita, saudara-saudara, supaya Tuhan, minyak itu akan terus mengalir. Kita bicara tentang bejana, saudara-saudara. Saya tidak bicara lagi tentang bejana yang dipinjam dari luar, itu bicara kapasitas. Tapi mari kita perbesar kapasitas hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu memuji Tuhan, hati yang punya pengharapan. Kita perbesar semua kapasitas itu, karena Tuhan akan mengisi semua itu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu membaca bagian ini, kita diingatkan tentang apa yang dilihat oleh ratapan dari gudang Tuhan. Ratapan pernah melihat dari gudang Tuhan, dan ratapan berkata, tak berkesudahan kasih setia. Maksudnya kitab ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kecintaan Tuhan. Artinya, saudara-saudara, dari gudangnya Tuhan itu punya persediaan yang tanpa batas. Unlimited, saudara-saudara. Betul-betul dia mengalir, terus mengalir dalam hidup kita. Dan melalui kitab ratapan itu kita disadarkan bahwa kasih setia Tuhan mengalir. Setiap hari menjadi baru dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara, melalui perenungan kita pada kesempatan ini, cara menghadapi krisis. Ada 4 hal paling tidak. Yang pertama, kalau kita punya masalah, pastikan bahwa kita pergi ke alamat yang tepat. Alamat yang tepat itu adalah Allah sendiri. Bicaralah kepada Allah. Sampaikanlah krisis itu. Sampaikanlah persoalan itu. Sadarilah karena dia yang mengundang kita. Dia berkata, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Yang kedua, saudara-saudara, terima kenyataan. Jangan sesali kenyataan. Jangan marah dengan kenyataan. Terima kenyataan. Berusaha untuk menjadi move on. Ya, berusaha untuk hadapi kenyataan yang kita hadapi saat ini. Apapun kenyataan itu. Mungkin kenyataannya kita sudah semakin tua. Terima kenyataan itu. Usia kita semakin tua. Kenyataan apa yang kita hadapi saat ini? Kita ada dalam pandemi COVID.
Banyak orang yang dirumahkan, saudara-saudara. Banyak orang yang menghadapi satu keadaan yang sulit, ekonomi menjadi sulit. Nah, saudara-saudara, mari kita terima kenyataan ini. Jangan kita marah dengan kenyataan. Yang ketiga, saudara-saudara, tetap jalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan rusak hubungan kita hanya karena masalahnya, karena krisis. Jaga, karena mungkin kita butuh bejana dari mereka. Walaupun itu bejana kosong. Lalu kemudian yang keempat, kembangkan iman. Nah, saya kembali kepada percakapan antara Elisa dan istri para nabi. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Nah, saudara-saudara, Elisa seakan-akan berkata kepada janda itu, dia bilang, kalau dulu hanya suamimu yang lihat mujizat yang dipakai oleh Tuhan, kini waktunya kau bisa dipakai oleh Tuhan. Kini saatnya kau bisa lihat mujizat itu. Kalau dulu waktu suamimu masih hidup, suamimu yang dipakai oleh Tuhan. Suamimu yang lihat mujizat ini waktunya kau juga bisa dipakai Tuhan. Ini saatnya kau akan melihat mujizat persediaan Allah yang tanpa batas. Unlimited itu akan mengalir di dalam kehidupan. Kiranya kita boleh pegang 4 hal ini ketika menghadapi krisis. Yang pertama, mari datang kepada pribadi yang tepat. Yang kedua, mari kita menerima kenyataan. Dan yang ketiga, mari kerjasama dengan orang lain tetap kita kembangkan. Dan yang keempat, mari kita melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman, kita akan melihat hal-hal yang ajaib atas ini. Bagian terakhir, saudara-saudara, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutang, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Nah, saudara-saudara, akhir dari kisah ini, hutang lunas, lalu kemudian dia hidup dari apa yang lebihnya. Perempuan ini, istri daripada Nabi, diajak untuk manage keuangannya, mengatur keuangan. Tuhan dimuliakan, kita umatnya diberkati. Haleluya. Saya kembalikan pada WL kita, Ibu Joyce. Tuhan memberkati. Amin.